hubungan rumah tangga, dan juga pemulihan pernikahan. Selain itu, akan banyak hamba Tuhan juga yang berkarakter seperti Yohanes Pembaptis, akan berseru-seru di padang gurun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Prepare ye the way of the Lord. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Selain itu, spirit atau karakter daripada Elia ialah keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ya, akan muncul para hamba-hamba Tuhan yang berani menyatakan kebenaran. Akan muncul para jemaat-jemaat yang berani menyatakan kebenaran. Akan muncul orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja. Just an ordinary people. Dia akan muncul dengan keberanian. Seperti ketika Elia dengan berani menentang 450 Nabi Baal yang berada di bawah pimpinan Raja Ahab dan Isabel. Mengenai spirit Elia ini tentu Anda sudah tahu di 1 Raja-Raja 18 ayat 22-25. Jadi orang yang berada dalam kuasa Roh Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan pada 2012 ini dan kedepannya akan berani mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 37. Jadi nggak ada lagi orang yang, jadi maksudnya bukan nggak ada lagi, maksudnya akan banyak yang berani mengatakan ya dan tidak, ya untuk kebenaran dan tidak untuk hal yang tidak benar. Bukan hanya bermanis di mulut, bukan hanya basa-basi di mulut lain di hati lain, bukan, tapi hati dan mulutnya akan sejajar dalam berbicara. Saudaraku, poin yang ke-11 ialah Tuhan akan membangkitkan satu generasi muda yang takut akan Dia, yang benar-benar gagah, perkasa, dan berani, serta akan memimpin banyak rakyat dari bangsa ini kepada pertobatan melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi akan bangkit satu generasi muda yang militan di dalam Kristus. Selain itu akan banyak orang yang biasa-biasa saja dalam tanda petik, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya dia bukan ahli teologi, bukan khusus dididik untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini, bahkan membawa pejabat negara ini, pemimpin negara ini, untuk bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Tentunya tidak semua, saudara-saudara, tidak semua pemimpin. Dan poin yang ke-12, akan terjadi penggenapan janji-janji Tuhan pada orang-orang yang melayaninya. Jadi terjadi penggenapan janji ini adalah hal yang spiritual. Jadi para orang-orang yang telah bersusah payah melayani Tuhan, telah memberikan usaha yang terbaik darinya untuk melayani Tuhan, akan diberi kuasa, otoritas, kasih tenaga, dikasih power yang lebih besar untuk melayani Tuhan, bahkan untuk melakukan hal-hal yang supranatural dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, para orang-orang yang melayani Tuhan akan mendapat pengungkapan akan hal yang baru, pencerahan, revelation. Dan akan semakin banyak orang yang mau melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makin banyak orang yang mau melayani Tuhan. Kemudian mulai terjadi kebangunan rohani di mana-mana.
saudaraku. Impresi dalam hati saya 2012 ini akan mulai terjadi kebangunan rohani di Indonesia. Akan tetapi puncak daripada kebangunan rohani itu sendiri bukan terjadi di 2012 ini, mungkin di 2013, saudara-saudaraku. Dan mulai tahun 2012 ini, saat dimulai kebangunan rohani, mulai terjadi penuaian daripada jiwa-jiwa, penuaian banyak jiwa untuk Yesus Kristus lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sarankan Anda untuk berdoa dulu. Mohon Roh Kudus mengajarkan pada Anda, benarkah apa yang saya sampaikan? Benarkah ini nubuat dalam tanda petik atau lu buat alias saya buat-buat, saya karang-karang? Percayalah, saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang saya sampaikan ini secara duniawi, ya, tidak ada keuntungannya. Dan saya tidak bermaksud mencari popularitas, ya. Silakan Anda berdoa dan bertanya. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk Anda bisa menguji apa yang saya sampaikan ini. Pakailah firman Tuhan sebagai panduannya. Saudara-saudaraku, untuk bisa melakukan atau mewujudkan atau menjadi alat daripada Tuhan kita, Raja semesta alam, Jehovah Sebaot, yang memiliki rancangan-rancangan secara garis besar yang saya sampaikan tadi, 12 poin tadi, maka kita gereja Allah, gereja Yesus Kristus perlu bersatu. Kita perlu merobohkan tembok denominasi gereja. Jadi tidak lagi mengatakan gerejaku lebih bagus, gerejamu lebih buruk, gerejaku ada Roh Kudus, gerejamu tidak, gereja kamu terlalu berisik, gereja saya hikmat, gerejamu sesat, dan sebagainya. Tidak. Mari kita semua yang percaya pada Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bersatu bergandengan tangan untuk menjadi alat Tuhan mewujudkan segala rancangan-rancangan Tuhan di dunia ini. Haleluya. Kenapa kita harus bersatu? Karena Tuhan Yesus Kristus juga menyampaikannya dalam doanya, dalam penyampaiannya kepada Bapa. Kita bisa membaca di kitab Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus Kristus berdoa, meminta kepada Bapa supaya kita menjadi satu, sama seperti Yesus Kristus satu dengan Bapa. Haleluya. Seorang hamba Tuhan, Reverend Jonathan David, ya, pendeta Jonathan David, sudah menyampaikan nubuat tentang Indonesia baru. Anda bisa mengikutinya di YouTube, ya, di internet. Anda bisa memasukkan nama Rev Jonathan David, dan kemudian di situs pencari misalnya Google, ya, Rev Jonathan David dengan judul New Indonesia, Jonathan David, New Indonesia. Anda masukkan ke Google, itu akan keluar, dan itu sudah disampaikan di YouTube. Saya sarankan Anda untuk mendengarkan nubuat daripada pendeta Jonathan David. Saudara-saudaraku, jika Anda telah berdoa dan